Ya, memang. Saya sendiri juga mikir itu kok bisa gitu. Dan istiqomah mulai 5 tahun kemarin katanya begitu. Setiap hari Pak? Tidak pernah absen katanya. Tanpa pernah berhenti. Kalau di luar kota gimana? Kan juga ada di luar kota kan juga ada subuh. Oh iya. Subuhnya di setelah subuhan. Monggo dijawab dulu Prof. Monggo Pak. Iya. Jadi saya itu memang suka itu menulis gitu. Sebab katanya itu orang itu harus memberi katanya Pak Taufik ya. Katanya orang itu harus memberi. Tapi lalu yang saya berikan itu apa? Wong saya tidak punya apa-apa gitu loh. Maka lalu kemudian ketemulah. Saya biasanya kalau jam 4 itu kan bangun pagi. Lalu kemudian ambil air wudhu, lalu kemudian sholat, lalu kemudian pergi ke masjid. Nanti 4:30 itu kan sudah nyampe di rumah lagi kan setelah subuh. Lah setelah pulang dari masjid itu apa yang saya lakukan itu? Itu saya bingung sesungguhnya itu. Kalau saya mau ikut cuci-cuci piring, wong saya ini sudah profesor gitu kan. itu kan sudah profesor, rektor lagi, coba. Lagi khawatir kalau itu nanti dianggap saya tidak percaya sama tugas mereka itu, karena itu lalu tidak saya lakukan. Umpama lalu kemudian saya mau olahraga, kan masih pagi, masih gelap itu, masih gelap. Apalagi lalu kemudian jalannya ini kalau saya kemudian ada ular apa itu kan nanti kan juga enggak. Umpama lalu kemudian pilihan ketiga saya tidur lagi, coba. Wong saya selalu ngomong sama murid saya, jangan tidur setelah subuh, gitu kan. Kok lalu kemudian justru saya yang tidur. Kalau misalnya lalu ada telepon, kemudian ibu tidak sadar, bapak masih tidur, dikira saya tidak subuhan, coba kan. Apalagi lalu saya teringat si Yai Hamid tadi, beliau katakan Yai Hamid itu. Saya pernah baca buku tentang Kiai Hamid. Nah, Kiai Hamid itu istiqomah itu Pak Taufik, istiqomahnya itu luar biasa. Kalau hari Minggu pagi waktu beliau masih hidup, itu kan selalu membuat pengajian yang tidak saja diikuti oleh santri-santri pesantren, tapi juga diikuti oleh masyarakat sekitar itu, sehingga ribuan. Tapi hanya 1 jam. Biasanya itu kalau ngaji itu berlembar-lembar. Suatu ketika itu hanya 5 baris. 5 baris. Ya Hamid itu ngajinya itu hanya 5 baris, berhenti. Tapi karena beliau itu disiplin, maka juga tidak pergi kemana-mana. Ya di situ saja. Sehingga Kiai Hamid itu diem, umat-umatnya yang ngaji di situ ya diem semua. Kan santri kan tidak berani meninggalkan majelis pengajian. Ya sudah diam saja di situ. Begitu nyampe 1 jam, Yai Hamid assalamualaikum, pergi, yang lain juga ikut pergi. Yai Hamid tenang-tenang aja, tapi yang pendengarnya itu kan pada gelisah. Ada apa tadi Kiai Hamid ini? Kok ngajinya hanya 5 baris? Jangan-jangan beliau itu marah gitu loh, beliau marah. Lalu kemudian beberapa oranglah diutus untuk menghadap Yai Hamid. Apa sih sesungguhnya Yai Hamid itu? Ternyata apa jawab Pak Kiai Hamid? Ada apa Yai? Enggak ada apa-apa, biasa kok. Tapi kok hanya 5 baris? Oh gini, baris ke-6, baris ke-7 itu adalah perintah yang saya belum mengerjakan. Gitu. Nanti kalau saya ajarkan pada kamu, aku kena 5 takulu nama latam alun. Kaburo maktan indallah. Maka saya akan laksanakan dulu, baru setelah itu nanti akan saya ajarkan. Nah mestinya guru juga begitu ya kita ini. Mestinya kan kita ini sebagai guru kan juga begitu. Hanya seringkali kita ini kan ngawur. Sudah kita ajarkan, kita belum melaksanakan. Coba. Banyak sarjana-sarjana pertanian, daya itu tidak pernah bertani kok ngajarkan pertanian. Sarjana peternakan, dia itu tidak punya kambing. Punya 1 aja kurus, ngajari tentang pertanian. Oh dia itu miskin kok ngajari ekonomi, coba. Dia itu miskin tidak punya duit, ngajari ekonomi, coba. Inilah dunia itu jadi ruwet itu kayak gara-gara begini, tidak mengamalkan, tetapi lalu kemudian ngajarkan kepada orang. Coba, nganggur itu lalu kemudian diskusi, gimana kalau kita membuat penataran?
Penataran apa? Penataran untuk mencari kerja. Loh coba, kalau dia saja tidak punya pekerjaan. Jadi Indonesia ini ruwet itu kan Mas. Ya begini ini. Lah Kiai Hamid tidak begitu gitu loh. Saya itu kan rektor gitu loh. Saya ini kan rektor waktu itu, rektor. Rektor itu lalu merintah dekan merintah ketua jurusan, dekan merintah dosen. Dosennya itu sehari-hari nyuruh membuat makalah. Gitu. Dosen itu kan nyuruh membuat makalah kepada murid-muridnya itu kan. Coba kalau muridnya kritis, apa Pak Rektor juga membuat? Ya itu coba kan gitu kan. Saya jadi apa coba? Karena itu walaupun jelek-jelek saya menulis. Untuk apa? Agar murid-murid saya itu kalau diperintah itu memang dia di gurunya juga sudah kepala gurunya. Rektor itu kan kepala guru. Itu juga membuat makalah gitu loh. Itu sesungguhnya saya menghindari kaburo maktan indallah. Itu sesungguhnya di situ. Karena itu lalu kemudian saya kalau ke kampus juga begitu. Saya ketemu dosen gitu kan. Saya tanya, sampean tadi sudah bab kalau saya tulis? Ya enggak lupa banyak, paling-paling 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman. Gitu. Tapi sekarang ini sudah ada 2100 sekian judul itu. Yang saya tulis, yang saya posting lewat apa itu namanya, website saya itu. Saya lihat setiap hari yang baca kok antara 15 sampai 20 ribu itu banyak sekali itu kan. Itu karena itu kalau ada www.imamsuprayogo.com atau apa itu kan UIN Malang itu nanti ada Profesor Imam itu di situ ada tadi kalau 2000. Karena itu ketika kemarin dimintain makalah, tak bilang cobalah ambil makalah saya itu yang jumlahnya 2100 sekian itu bilang gitu waktu itu dibaca semua. Sebab telak-tala saya print out itu saya angkat sendiri sudah tidak kuat Pak Taufik. Saya sudah tidak kuat untuk mengangkat tulisan saya sendiri gitu kan, karena begitu tebal. Saya tidak tahu sampai kapan ini saya saya punya kebiasaan ini. Tapi saya menyenangin itu. Pagi-pagi saya sudah menyapa orang. Pagi-pagi saya sudah mendapatkan komentar dari orang tentang tulisan saya dan saya senang kalau mendapat komentar itu. Lalu kemudian seolah-olah saya sudah bisa berkomunikasi dengan orang yang berada di berbagai belahan dunia. Dulu itu tulisan saya diterjemahkan ke bahasa Arab dan juga ke bahasa Inggris, tapi rupanya lama-lama juga bosan yang menerjemahkan itu. Sekarang lalu kemudian tidak ada ini. Ini sesungguhnya yang saya ini. Tapi kadang-kadang juga tanya orang, masa itu Pak Imam? Iya apa ya alasannya kok masih harus ngarang-ngarang ini, tak bilang gitu kan. Kadang-kadang kan masih minta lagi apa masa Pak Rektor itu gitu kan. Masa iya ya gitu. Akhirnya ya tak jawab seenaknya, iya ya karena saya dulu orang desa. Orang desa itu kan biasanya tidak seperti beliau Pak Husein orang kota itu kan. Kalau Pak Husein orang kota, orang desa itu kan biasanya kan masih nyari rumput itu Pak. Itu kan biasa itu orang desa itu. Nah kalau saya setiap hari kan nyari rumput. Kalau saya tidak nyari rumput sehari saja, kambing saya itu teriak-teriak gitu loh. Karena itu pasti istiqomah mencari rumput gitu. Masa profesor nyari rumput? Ya tidak, nulis kan gitu kan nulis. Saya kira begitu, saya kira itu. Saya kira jawabannya itu seperti itu Pak Taufik. Nah, enggak tahulah guru-guru itu kalau nugasi murid-muridnya apa juga mengerjakan itu. Ya. Itu. Kalau enggak ya 5 takuluna malah malu kabur maktan indallah. Tapi saya enggak mau nakut-nakut itulah. Tapi paling tidak kita secara bertahap menurut saya, secara bertahap kita harus melakukan dan itu bisa. Kemarin saya waktu pergi ke Palopo juga ditanya gitu, Pak Imam, saya ini selalu membaca tulisan Pak Imam gitu, tapi saya kok nulis enggak bisa. Ya salahmu sendiri, tak bilang. Loh, kok salah saya? Iya, sampean mungkin mau menulis sesuatu yang sampean enggak bisa. Coba sampean nulis yang sampean bisa saja. Ya saya bisa jelek, ya nulis jelek saja dulu, tak bilang gitu kan. Nanti lama-lama jelek kan menjadi bagus gitu kan. Lalu rahasianya apa? Ya jangan dibaca, biar enggak tahu kalau itu jelek. Ya kan? Biasanya kan dibaca, setelah ditulis itu biasanya dibaca, lalu kelihatan jelek, lalu kemudian dibuang, nulis lagi, jelek lagi, dibuang lagi, nulis lagi, jelek lagi, buang lagi. Karena itu kalau saya tidak pernah saya baca. Begitu nulis selesai satu artikel, sudah saya posting aja. Dan saya tidak pernah mau membaca lagi, takut kalau itu jelek. Nah itu. Sering kali gitu. Teman-teman juga gitu kok Pak. Teman-teman itu mau menulis tesis itu lama sekali.
Nulis disertasi itu lama sekali tidak selesai-selesai. Datang ke saya, Pak Imam gimana caranya? Ya jangan menulis yang sampai tidak bisa, tak bilang gitu kan. Nulislah yang kamu bisa. Kalau jelek ya tidak apa-apa, bang bisamu jelek, tak bilang gitu kan. Bisamu jelek, nanti rak jadi. Orang disertasinya tidak jadi-jadi itu dia kepengen menulis yang di luar kemampuan dia. Cobalah menulis yang sesuai dengan kemampuannya itu. Nanti rak mesti jadi gitu kan. Lama-lama proses itu lalu kemudian akan jadi dengan sendirinya. Karena itu mahasiswa saya, dosen-dosen saya kalau ketemu sama saya pagi-pagi saya tanya, sudah baca tulisan saya ya? Oh sudah Pak, gitu kan. Setelah sudah mesti ada pertanyaan berikutnya, gimana komentar sampean, gitu kan. Setelah komentar, kamu juga sudah nulis, kan gitu kan. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan, saya suka kok. Jadi teman-teman itu kadang-kadang suka Pak, digoda-goda ditanya itu. Dosen saya juga begitu, kadang-kadang ketemu sama saya, mau kuliah kira-kira itu, bawa buku banyak. Mau kemana? Kuliah Pak. Loh, kok bawa buku? Tadi malam belum dibaca atau itu? Tak bilang juga. Itu, oh iya ya, itu sudah ke sana. Gitu. Suatu ketika ketemu lagi sama saya, kebetulan tidak bawa buku. Mau kemana ini? Mau kuliah Pak? Loh, jangan-jangan yang diajarkan kira-kira kok, ini kok udah bawa buku. Kemarin saya bawa buku katanya belum dibaca, ini kira-kira. Tapi mau saya guru itu berpikir gitu loh, mau saya itu. Mau saya guru itu berpikir terus gitu, jangan guru itu tidak berpikir. Tatkala bawa banyak, tanya, kok bawa buku, belum dibaca ya gitu. Tatkala tidak bawa buku, jangan-jangan kamu yang diajarkan kira-kira gitu kan. Ini kok salah terus ini. Mau saya ini agar digerakkan. Maka dan kalau digerakkan mungkin lalu kemudian darah itu mengalir dan dengan darah mengalir itulah lalu kemudian kita menjadi sehat. Kan begitu. Saya kira itu Pak. Tidak tahu apa. Masya Allah. Tadi mungkin ada yang Pak Imam belum lengkapkan. Kenapa Yai Hamid itu kok tidak langsung berdiri? Karena belum 1 jam. Belum 1 jam, Disiplin. Ya betul ya, iya, Prof ya. Saya sudah pernah dengar cerita ini. Jadi biasanya 1 jam selesai. Lah tadi itu kan cepat. Tidak mau berdiri. Nah semuanya begitu. Makanya kalau kita belum berdiri, jangan berdiri loh. Baik, silakan. Siapa lagi ya? Oh, ya, silakan Mas. Ya, nama saya Azhar Anwar Tanzil dari SMP. Ini pertemuan kedua dengan Ustadz Imam. Yang pertama dulu saya masih SMA, masih ingat di Gresik. Jadi, yang saya tanyakan adalah kita menjadi guru juga membentuk karakter siswa. Nah, yang saya tanyakan adalah siswa itu ada yang Ar-Rijal dan An-Nisa. Bagaimana membentuk Ar-Rijal memang akhirnya menjadi benar-benar Ar-Rijal dan An-Nisa akhirnya menjadi benar-benar An-Nisa. Begitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksudkan itu saya kira Ar-Rijal ya Ar-Rijal, An-Nisa ya An-Nisa itu kan pada jiwanya saya kira. Jiwa An-Nisa dan juga jiwa Ar-Rijal. Kalau di lembaga-lembaga tertentu biasanya itu kan memang dipisahkan ya antara laki-laki sama perempuan itu dipisahkan. Saya tidak tahu kalau di sini dipisahkan Pak. Di sini pisahkan. Saya kira kalau itu dipisahkan saya kira menjadi hal yang sangat gampang kalau sudah terpisah begitu. Yang susah saya kira kalau itu lalu kemudian disatukan. Itu disatukan. Memang masing-masing itu kan punya jiwa sendiri-sendiri toh. Ibu itu punya jiwa keibuan. Bapak punya jiwa kebapaan. Karena itu kalau itu lalu disetarakan, disamakan, itu menyamakan barang yang tidak sama sebetulnya. Sekarang kan ada konsep-konsep ingin menyamakan. Apa bisa disamakan? Tidak bisa. Kesetaraan gender. Kesetaraan artinya yang hak-hak laki-laki, hak-hak perempuan. Tidak bisa sesungguhnya. Jiwanya berbeda kok, jiwa ibu itu. Dulu saya itu tidak mengerti, kalau ibu itu suka kok itu. Punya bayi, bobot itu seneng kok. Tak pikir dulu tersiksa. Enggak ternyata itu. Seneng. Dan malu kalau tidak punya anak kan malu itu. Bapak kalau punya anak malah malu kalau bapak itu. Itu kan.
Jadi kita tidak paham seringkali tentang jiwa itu. Saya itu kan waktu itu saya punya istri tiga, punya anak tiga, bukan istri tiga, itu kan. Nanti dimarahin oleh Pak Kadir. Satu saja. Walaupun saya disebut kiai tadi kan. Tadi kalau kiai itu kan katanya belum meyakinkan kekiaiannya. Saya itu kemarin kan bertamu di mana itu Mojokerto itu. Kok 4 kok 1 di rumah. Kok bisa ya rukun ya? Ini kan persoalan manajemen saja Pak Imam. Dan manajemen katanya. Persoalan manajemen katanya itu. Lalu gimana ya? Iya saya jadi heran. Mengurus istri 1 aja enggak bisa kok membuka jurusan manajemen katanya. itu kan. Ada yang kayak gitu, tapi saya enggak merekomendasikan lah. Saya punya anak 3, lalu kemudian istri saya itu punya anak perempuan. Saya beritahu, udahlah daripada nanti tidak keturutan, cari aja di rumah sakit sana itu yang biasanya bisa diminta, diadop, gitu kan. Ya enggak mau, enggak. Kita pingin ini anak sendiri. Oh kalau gitu ternyata ibu ini memang punya keinginan ya, tidak takut ya sesungguhnya. Padahal bapak-bapak ini takut sesungguhnya itu kan. Nah ini saya kira saya kira betul itu. Bagaimana cara mendidiknya itu saya kira juga. Bagaimana yang perempuan menjadi perempuan, yang laki-laki. Hanya saya belum tahu, belum sampai mendalami pada tingkat itu. Tetapi memang kalau kita lihat bahwa memang yang perempuan itu jauh lebih punya peranan di dalam membangun masyarakat itu. Karena itu kalau kita memilih presiden macam-macam itu mungkin juga perlu loh kita lihat. Kalau kita lihat misalnya Fir'aun tadi kita lihat, lalu misalnya Nabi Lut misalnya itu kan tidak pernah kita hitung kan. Biasanya kan hanya bapaknya aja, ibunya kan tidak pernah dilihat gitu. Atau mungkin ibunya tidak pernah diperlihatkan gitu kan. Itu. Atau tidak punya ibu gitu kan mungkin ya. Atau ada yang tidak punya ibu misalnya, tidak punya istri lah maksud saya begitu kan. Nah barangkali yang kayak gini perlu itu mendapatkan perhatian itu, mendapatkan perhatian. Tetapi saya kira secara umum saya kira sama, saya kira. Saya tidak bisa memberikan barangkali ada orang ahli-ahli psikologi Pak, yang secara ini. Tapi saya setuju, laki-laki memang harus tetap laki-laki, perempuan-perempuan agar jelas. Jangan sampai lalu kemudian melahirkan orang yang tidak jelas. Antara laki-laki dan perempuan, saya kira begitu. Makasih, saya mohon maaf, tidak bisa jelaskan. Singkat saja, laisa dzakaru kal untha. Wassalam. Laisa dzakaru kal untha. Ya, jadi kalau disetarakan, disamakan itu ya melawan kodrat sebetulnya, melawan Al-Quran. Terima kasih Prof. Agar lebih aplikatif itu karena kami ini kan ada pengurus yayasan, ada kepala sekolah, ada guru-guru semua. Mohon kami diberi arahan, bimbingan bagaimana menerapkan metode pendidikan ala Rasulullah yang tadi 4 tadi. Tilawah, tazkiyah, taklim, hikmah. Di Universitas Islam Negeri Malang. Barangkali sudah dijalankan sehingga menjadi kampus yang damai, yang nyaman. Dan mungkin juga alumni-alumninya itu juga punya dampak dari sistem metode pendidikan ini. Terima kasih Prof. Saya itu punya keyakinan gini loh. Kalau anak-anak itu dekat dengan Al-Quran, kalau anak-anak itu dekat dengan tempat ibadah, kalau anak-anak itu mencintai para pemuka agamanya, ulamanya, maka menurut saya akan menjadi bagus. Akan menjadi akhlaknya, karakternya akan terbentuk dengan sendirinya. Karena itu kalau saya mempelajari ulama-ulama terdahulu, seperti misalnya Ibnu Sina, itu kan umur 16 tahun sudah hafal Al-Quran. Bahkan misalnya Imam Al-Ghazali, itu umur 7 tahun, itu sudah hafal Al-Quran. Dan juga yang lain-lain,
itu selalu didekatkan dengan Al-Quran itu. Bahkan suatu ketika saya pernah pergi ke Tus. Tus itu tempat kelahirannya si Imam Al-Ghazali. Kalau kita ke Tus, kita dari sini ke Teheran, dari Teheran ke Mashhad naik pesawat. Sekitar 1 jam, dari Mashhad itu naik kendaraan mobil roda 4 itu kira-kira 4 jam, 5 jam, itu sampai di Tus. Dulu saya ini ketika diberitahu bahwa Imam Ghazali umur 7 tahun bisa hafal Al-Quran itu, hafal Al-Quran. Saya itu terheran-heran. Masa iya ya umur 7 tahun hafal Quran? Sebab di kampung saya jangankan 7 tahun, lusa meninggal itu loh belum. Guru-guru agama itu loh tidak hafal Al-Quran itu loh. Ini kok 7 tahun hafal Al-Quran. Ternyata memang di sana ada tradisi. Anak umur 4 tahun itu sudah dimulai diajak untuk menghafalkan Al-Quran. Sehingga umur 8 tahun, 9 tahun, di sana 10 tahun, anak-anak itu pada hafal Quran. Dan tatkala anak hafal Quran, lalu kemudian diajari fisika, kimia, biologi, itulah lalu kemudian jadi ulama-ulama besar itu seperti itu. Sudah sejak kecil didekatkan dengan Al-Quran. Sehingga lalu kemudian kalau di sana, itu kalau ada anak hafal Quran, itu tidak ajaib, tidak seperti saya. Bahkan kalau saya beritahukan bahwa di kampung saya guru agama tidak hafal Quran, dibilang ajaib. Dibilang ajaib, kok bisa-bisanya guru agama tidak hafal Quran, begitu. Itu karena itu juga tidak saya omongkan. Tidak saya omongkan, ini rahasia gitu kan, rahasia. Nah, saya waktu itu juga dianggap barangkali wajah saya kurang memberikan apresiasi, kira-kira begitulah. Lalu kemudian saya disuruh ngetes oleh si Ayatullah Al-Hadi Ar-Radhi yang saya datangi itu ke sana. Itu disuruh ngetes anak-anak itu begitu. Lalu kemudian saya disuruh tentang hafalan mereka itu anak-anak kecil yang umur 8 tahun, 9 tahun. Betapa susahnya ketika itu. Saya sebagai seorang profesor suruh ngetes anak yang hafal Quran, profesornya enggak hafal. Coba. Akhirnya saya lalu diajari cara mengetes, saya dikasih Al-Quran. Saya lalu kemudian disuruh untuk membuka. Tak bukalah halaman 97 misalnya. Baris atas sendiri apa, baris bawah sendiri apa. Anak-anak itu hafal semua. Saya buka lagi halaman 209, atas sendiri apa, bawah sendiri, hafalan kecil-kecil. Halaman 402, atas sendiri apa, bawah sendiri, tidak ada yang salah. Kembali lagi halaman 117, atas sendiri apa, masih hafal anak-anak itu, anak-anak kecil-kecil itu. Lalu kemudian saya disuruh untuk nanyain bahwa kita ini harus pakai baju nutup aurat. Ada enggak dalam Al-Quran? Anak-anak itu bisa nyebutkan dan itu benar. Lalu kemudian kalau kita makan harus halal. Itu ada enggak di dalam Al-Quran? Dia bisa nunjukkan semua ini, ayat ini, ayat ini. Air di dalam Al-Quran ada enggak dalam Al-Quran air ini? Ada 160 ayat. Di negara saya itu banyak yang namanya sering terjadi gempa bumi. Ada enggak gempa bumi dalam Al-Quran? Ada 4 ayat Ustaz, ini, di sini, di sini. Itu anak-anak kecil kayak gini karena memang terbiasa, dibiasakan itu loh. Hanya kita ini kan enggak membiasakan. Karena itu kalau si Nabi itu kan pernah ngajarin. Nabi itu dalam hal pendidikan kan gini, Pak Taufik. Ajarilah anak-anakmu itu tentang 3 hal. Kan begitu. Kalau 3 hal ini sukses, maka sukseslah anak-anakmu itu. Apa itu? Ajari anak-anakmu itu berenang. Gitu. Yang kedua, ajarilah anak-anakmu itu berkuda. Ajarilah anak-anakmu itu memanah. Kan gitu. Kalau anak-anakmu itu sudah bisa berenang, berkuda, dan bermanah, sukses. Ya bilang. Saya lalu dari situ mikir, kenapa kok anak-anak itu disuruh berenang? Padahal Madinah dan Mekah itu kan, Mekah dan Madinah kan tidak ada kolam, tidak ada sungai, dan tidak ada laut. Kok disuruh untuk berenang? Jangan-jangan itu bukan berenang yang berenang biasa di ini, tetapi adalah orang berenang itu selalu bergerak. Selalu bergerak. Coba kalau berenang tidak bergerak gimana Pak? Misalnya disuruh berenang tapi lalu tangannya ditali, kakinya ditali gitu kan. Mati. Tenggelam. Jadi dibiasakan. Ada kultur, ada pembudayaan. Ada pembudayaan.
setiap hari dilakukan. Dan kalau itu tidak dibudayakan, tidak dibiasakan, maka akan mati itu, akan mati. Maka pendidikan di pesantren itu sesungguhnya bagus. Ada aspek-aspek pembudayaan di sana. Ada aspek-aspek pembudayaan. Di sekolah-sekolah umum ini tidak ada pembudayaan. Pokoknya yang penting pokoknya dikasih kuliah, pelajaran, nanti setelah terakhir lalu kemudian diuji. Lalu kemudian dengan ujian itu dia siapkan, untuk menyiapkan belajar itu apa? Belajar untuk ujian. Bukan belajar untuk memperkaya pengetahuan, pemahaman, karakter akar terbangun ini. Ini barangkali kesalahan kita. Proses pembudayaannya ini yang mestinya harus setiap hari dilakukan. Wong kalau itu misalnya dokter saja, kalau misalnya sudah begitu canggih, sehari-hari praktek, lalu suatu ketika dia ikut telkada atau pelgub atau mungkin pel apalah gitu kan, lalu kemudian tidak menjadi dokter lagi, tidak praktek lagi, karena dia jadi wali kota, ada bupati, jadi gubernur. Setelah selesai disuruh praktek, ya tidak bisa lagi. Karena apa? Karena berhenti selama 5 tahun ini. Tatkala menjadi gubernur, menjadi wali kota. Jadi jangan diberhentikan gitu, terus dijalankan. Begitu. Nah, kenapa itu diajari berkuda? Kenapa kok enggak beronta gitu? Padahal di sana yang banyak kan unta, kok berkuda? Nah, itu. Nah, ternyata kuda itu punya ciri khas. Kuda itu kan nafsunya besar. Seperti manusia. Kuda itu nafsunya besar. Seperti manusia. Nah, ciri khas kuda itu mau diajak kemana saja, asalkan yang ngajak itu di depan. Yang ngajak itu di depan. Jadi walaupun misalnya dingin, kuda itu mau saya tarik, masuk kolam itu saya mandikan, kalau saya itu ada di depan, saya masuk kolam terlebih dahulu, saya tarik. Tapi kalau kuda ini saya pukuli pantatnya, dia juga tidak mau. Malah dia nyepak, dan kalau nyepak itu 2 kaki sekaligus, prak. Itu kuda itu. Ajarilah leadership dan manajemen. Leadership ini sesungguhnya kepemimpinan dan manajemen. Memimpin apa? Memimpin orang, memimpin kuda. Orang itu baru mau kalau ibda binafsik. Mulailah dari dirimu sendiri. Mulailah dari dirimu sendiri. Jangan perintah saja, tapi tidak mengerjakan. Nanti dirasani kita ini. Ibda binafsik. Mulailah dari dirimu sendiri. Kenapa itu lalu memanah? Siapapun kalau dalam keadaan memanah, siapapun yang memanah, itu harus fokus, Tidak boleh memanah lalu kemudian lihat sana, lihat sini. Ya tidak jadi, harus fokus. Kalau menjadi yayasan, menjadi guru, menjadi di sini, pegawai di sini, fokus di sini. Jangan lalu kemudian jadi guru sini, jadi guru sini, jadi guru sini, jadi guru sini, tidak fokus. Punya suami, ya fokus pada suaminya itu. Punya istri ya fokus pada istrinya itu, nanti akan beranak pinak. Tapi kalau rumah sini, enggak di mana-mana. Ngajar juga begitu, fokus. Perhatian kita fokus kepada Al-Hikmah ini. Sukses itu. Dan itu ajaran Rasulullah sesungguhnya itu. Hanya seringkali hadis Nabi itu dikatakan kuno gitu loh. Kuno itu karena enggak bisa menjelaskan saja, enggak bisa menjelaskan. Padahal ini masih sangat relevan terus-menerus sesungguhnya itu. Nah, kita ini sesungguhnya menjadi penjelas. Kita ini menjadi penjelas. Al-Quran kita jelaskan, hadis Nabi kita jelaskan. Jangan lalu kemudian segera untuk dikatakan ini barang kuno. Coba. Kan indah sekali tadi yang pertama. Harus digerakkan. Kemampuan kita ini harus digerakkan. Kalau tidak kita gerakkan, wong kita ini pinter nyanyi. Kalau istirahat nyanyi 1 tahun nanti juga ini. Yang namanya Mike Tyson itu dulu, walaupun sudah juara dunia, itu tetap saja itu setiap hari itu untuk berlatih. Apalagi mau bertanding, berlatih itu Tyson itu. Tapi kalau Tyson itu lalu kemudian istirahat 1 tahun, 2 tahun, ya tidak jadi juara lagi. Karena sudah berhenti, karena tidak menjadi apa itu namanya tadi, untuk menjadi ini yang perenang itu tadi, gitu kan. Lalu kemudian berkuda. Lalu kemudian yang kedua memanah. Fokus. Kita semua kalau ingin menjadi contoh di sini, kita harus fokus. Ya fokus Al-Hikmah ini. Jangan lalu kemudian di sini tanya, kamu ngajar di mana saja gitu kan. Lah ini tanda-tanda ini tidak jelas. Tanda-tanda tidak jelas. Orang tidak jelas itu berbahaya itu. Orang tidak jelas itu berbahaya. Makanya di sini harus jelas.
Harus jelas. Oh, enggak jelas ya bagaimana, enggak jelas itu. Ngajar sini, ngajar sana. Ditanya, jadi apa kamu? Ya petani gitu kan. Lain lagi ditanya apa? Pedagang gitu. Jadi apa lagi? Makelaran gitu. Ya, lain lagi tanya guru lagi mah. Jadi enggak jelas. Enggak jelas. Jawab saja itu enggak jelas. Pada satu orang katakan guru, satu orang makelar, satu orang ini, satu orang makelar. Ini enggak akan maju, Pak. Kalau menurut Rasulullah itu harus fokus, gitu kan. Apalagi sudah kayak begini ini menurut saya fokus. Saya ya fokus karena saya menjadi guru, ya guru saya ini. Tanya apa saja ya saya guru, gitu kan. Nah, itu sehingga lalu saya kuat sampai 41 tahun menjadi kepala sekolah. Saya juga fokus kalau pagi itu saya baca dari masjid, saya mesti baca Quran. Dari baca Quran saya lalu kemudian menulis. Ditanya oleh Pak Taufik, gimana kalau pas kemana-mana? Di mana-mana kan rumusnya setelah subuh. Saya pergi ke Rusia kapan itu? Di sana kan ada subuh walaupun orang pada tidak salat. Di sana ada subuh. Saya kapan pergi ke Tajikistan, di Rusia yang belah timur. Saya yang menulis. Kalau pas saya di pesawat kan ada subuh juga gitu kan. Maksud ada waktu subuh. Nah, seperti itu yang saya lakukan itu. Dan tentu mesti harus dimulai. Jadi dan itu mulai sedikit. Karena itu kalau mahasiswa saya gimana Ustadz agar bisa ini, ya sudahlah, bertahap, tak bilang itu. Coba di saman sendiri, punya tekad untuk bisa menulis setiap hari. Tapi kalau langsung setiap hari susah. Karena itu buat setiap minggu menulis 1 makalah. Sampai 40 minggu. Kalau 40 minggu lulus, maka naik menjadi 2 makalah. Kalau 2 makalah lulus, maka naik 3 makalah, 40 minggu. 40 minggu lulus, maka nulis 4 sampai akhirnya bisa setiap hari, lalu menjadi enak karena memang sudah menjadi kebiasaan. Hidup ini kan sesungguhnya karena kebiasaan saja sesungguhnya. Kebiasaan saja kok. Hidup ini karena kebiasaan aja. Karena kita biasa seperti itu, karena saya biasa menulis, maka menjadi tidak enak kalau tidak menulis. Kalau ibu bapak-bapak itu tidak biasa menulis itu menjadi tidak enak. Karena tidak biasa menulis. Paman saya itu kan jadi lurah, Pak Husin. Tapi punya anak di Jakarta. Nah itu, seringkali oleh anaknya itu disuruh ke Jakarta. Tapi selalu pesan, aku mau ke Jakarta kalau tidak nginep. Coba. Kenapa kok tidak nginep? Karena di Jakarta tidak ada sungai di belakang rumahnya itu. Sebab kalau di rumahnya sana itu biasanya kalau pagi-pagi dia nongkrong di sungai itu. Karena biasanya pagi-pagi nongkrong sambil ngerokok gitu loh. Jadi karena kebiasaan, mohon maaf. Kalau ini saya mau membuat contoh bahwa hidup ini kebiasaan. Karena itu kalau ibu-ibu bapak-bapak suka menulis, dibiasakannya menulis, nanti kan menjadi penulis. Kalau tidak terbiasa menulis, dia tidak akan jadi penulis. Gitu. Makasih Pak. Jadi sebentar, ini waktunya ini sudah habis, cuman kan kita harus apa tadi itu konsisten, istiqomah gitu loh. Janjinya tadi jam 11, ini jam 11 tepat ini. Jadi nanti mungkin kalau mau ada pertanyaan lagi, ya mungkin di luar ini insya Allah bisa. Tidak keberatan Pak ya. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa acara kuliah umum Prof Imam. Coba saya minta tenang dulu, belum selesai kok ini, saya bingung. Ini Masya Allah. Saya cuma mau komentari sedikit saja. Jadi hadis ini kan lama saya nggak berani mengeluarkan hadis ini. Karena kadang-kadang ditanya begitu. Loh, Nabi itu enggak ada kok swimming pool kok suruh anu. Nah, ini ditakwilkan oleh beliau ini. Baru hari ini saya mungkin saya sudah berani nanti kalau jadi kalau saya ceramah itu wis bergaya seperti saya ini menakwil sendiri gitu. Enggak apa-apa kan gitu, Pak? Enggak apa-apa. Jadi panah fokus. Kemudian kuda tenaga. Itu kan hebat ini. Hah? Apa? Manajemen. Oh, yang panah tadi apa? Fokus lah. Fokus. Kemudian yang kuda itu kekuatan. Lalu yang manajemen ya. Yang ini tadi yang gerak itu. Cuman yang belum dijawab itu yang kiai satu rumah 4 orang itu bagaimana fokusnya itu? Apa bisa fokus gitu loh ya? Ya itu. Itu untuk PR yang di sana ini saya dari tadi mikir lah, kalau 4 fokusnya bagaimana kan? Fokus 4 itu nanti ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita berdoa mudah-mudahan beliau diberi kesehatan yang baik, sehingga ilmunya masih bisa diteruskan kepada yang lain. Dan yang lebih penting lagi, kita ini harus nanti tidak tahu tahun berapa, mungkin saya dengan Pak Kadir sudah tiada, nanti harus ada imam-imam prayogo yang baru di sini. Saya kira begitu Pak Imam, ditiru ya. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika ya Allah ya Rahim ya Fattah ya Karim. Iftah lana futuhal arifin. اللهم افتح لنا أبواب الحسنات والبركات والمسرات يا رب. اللهم يا ميسر يا مدبر يا مسهل سهل علينا كل عسير إنك على كل شيء قدير. يا كافي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا ذا الجلال والإكرام. أحينا مسلمين طائعين وأمتنا مؤمنين تائبين. اللهم يا غفار يا واسع المغفرة اغفر لنا، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة يا الله، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا الله هذا الدعاء منا ومنك الإجابة، وهذا الجهد منا وعليك التكلان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومرشدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya ucapkan atas nama Yayasan Al-Hikmah kepada Prof. Imam Prayogo, jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan bisa disambung di lain kesempatan, dan kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.